Selamat datang teman-teman semua. Pembelajaran kita pada hari ini terkait tentang review UTS kelas online. Mari sama-sama kita dengarkan dengan baik review berikut ini. Ada 5 pertanyaan, ada 5 soal. Yang pertama dimaksud dengan Python, kita menjelaskan apa yang dimaksud dengan Python, PGT dan text editor, memberikan contohnya. Kemudian apakah yang dimaksud dengan class, function, dan Python, dan berikan contohnya, berikan contoh tampilan aplikasi kalkulator dan jelaskan komponen widget yang dibutuhkan. Kemudian sama aplikasi biodata dan text editor. Nah, untuk nomor 1, apa sih yang dinamakan dengan Python, PGT, text editor, dan contohnya. Untuk Python sendiri, dia merupakan bahasa pemrograman yang mudah dipahami karena sifatnya yang dinamis dan dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung, di mana Python ini memiliki sintaks yang sederhana dan metode orientasi objek. Nah, di sini ada satu contoh ketika kita ingin menampilkan hello everyone, I love Python ya. Nah, kita bisa langsung coba di sini print hello everyone, I love Python. Nah, kita bisa langsung running aja, maka dia akan muncul hello everyone, I love Python. Kemudian untuk soal yang kedua, yang kedua masih soal yang pertama. PyKit adalah library pada Python yang digunakan untuk kerangka aplikasi Qt, di mana PyKit ini merupakan GUI ya, GUI lintas platform perangkat Qt yang melakukan bundling Python yang diimplementasikan sebagai plugin. Nah, secara sederhana ketika kita ingin menampilkan keluaran Python dalam bentuk grafik, kita bisa menggunakan library PyKit ini ya. Ini adalah contoh penggunaan PyKit secara sederhana, dimana kita bisa membuat jendela sederhana di sini yang menggunakan PyKit ini. Nah, coba kita praktekkan. Kita bisa copy, kemudian kita masukkan ke sini. Step. Oke, kemudian coba kita running. Nah, dia muncul seperti ini ya, window seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh sederhana dari penggunaan library ini. Nah, kemudian kita lanjut text editor. Nah, text editor sempat kita singgung di tugas pertama. Dia merupakan aplikasi atau software yang digunakan untuk menulis, mengedit, dan melakukan manipulasi teks atau code ya biasanya. Kemudian text editor digunakan oleh programmer untuk menulis barisan-barisan code atau program, karena banyak fitur yang dikhususkan untuk membantu programmer dalam menulis code program. Jadi intinya adalah text editor itu merupakan software atau aplikasi yang digunakan untuk mengedit teks ya. Hanya saja ada beberapa text editor yang khusus memiliki fitur-fitur yang memudahkan programmer dalam menulis barisan-barisan code. Nah, untuk salah satu contoh text editor yang umum digunakan saat ini adalah Visual Studio Code atau VS Code, dimana saya juga menggunakan Visual Studio Code. Kemudian ada Sublime Text, dan yang terakhir ada Notepad++ ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk soal kedua, kelas dan function pada Python. Nah, apa sih kelas, apa sih function ya? Untuk kelas sendiri, kelas adalah struktur yang digunakan untuk menggambarkan objek dan perilaku mereka. Mereka itu code ya. Jadi objek adalah instance dari kelas, dan kelas mendefinisikan atribut atau variabel dan metode atau fungsi yang dapat digunakan oleh objek tertentu. Nah, contoh code-nya di sini ada ketika kita membuat kelas Notepad ya. Jadi Notepad ini adalah kelas, adalah strukturnya ya. Kemudian ya, jadi dia membuat objek di dalam kelas. Kemudian ada beberapa function di dalamnya ya. Ada self text edit, kemudian ada self set center widget. Nah, text edit ini untuk mengedit teks ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada fungsi dalam Python. Nah, dalam Python fungsi adalah blok kode yang dapat dipanggil dengan nama tertentu. Mereka membantu dalam mengorganisir kode menjadi unit yang dapat digunakan kembali. Fungsi digunakan untuk menghindari penulisan ulang kode, meningkatkan keterbacaan, dan memecah program menjadi bagian-bagian kecil. Nah, yang tadi saya bilang ya, jadi function ini adalah satu kode tertentu yang dimana dia akan melakukan aksi sesuai dengan isi fungsinya gitu. Jadi misalnya kita membuat function untuk save file gitu. Nah, maka ketika kita di bawah ingin melakukan save file, maka kita tinggal manggil function tersebut gitu. Misalkan kita buat function save file, nanti kita tinggal panggil function save file, nanti untuk programnya akan berjalan sesuai dengan function yang ada. Nah, seperti itu. Ini untuk contohnya seperti ini. Nah, di sini ada action new untuk membuat file baru, atau kita bisa juga set shortcut di sini dan seterusnya. Oke. Kemudian untuk tugas ketiga, soal ketiga ya, kita di sini diminta untuk menampilkan di kalkulator ini menggunakan widget apa saja ya. Nah, untuk tampilan kalkulatornya seperti ini. Oke. Jadi untuk widget sendiri adalah objek GUI ya, di GUI kecil
yang menyediakan berbagai fungsi dan dapat berinteraksi dengan pengguna. Widget mencakup beberapa elemen seperti tombol, kotak teks, label, area gambar, dan banyak lainnya. Setiap jenis widget memiliki fungsi dan sifat khusus yang memungkinkan berperilaku sesuai dengan tujuannya. Nah, di sini di dalam kalkulator ini ada beberapa widget yang ada. Yang pertama ada untuk menampilkan angka, kemudian di sini ada beberapa tombol ya, tombol angka, kemudian tombol aritmatika. Nah, dari kalkulator tersebut kita menggunakan beberapa widget seperti VBox layout, kemudian push button, kemudian line edit, kemudian grid layout dan application. Oke, kemudian yang keempat biodata, soalnya sama ya, kita harus melakukan analisa di dalam biodata ini menggunakan widget apa saja. Untuk keterangan widget sama ya. Dan untuk widget yang digunakan di biodata ini ada beberapa, yaitu application, widget, label, line edit, combo box, radio button, checkbox, push button, date edit, VBox layout, button group, message box, dan file dialog. Nah, untuk di application dia untuk aplikasinya, untuk window-nya, kemudian widget ini untuk mengorganisir widget-widget yang ada di sini. Di label untuk label ya. Kemudian line edit itu yang bagian nama dan name itu menggunakan line edit. Combo box itu ada di lulusan, ada di hobi ya, ada di hobi. Kemudian radio button itu ada di jenis kelamin, status, dan lulusan. Checkbox itu ada di hobi ya. Oke. Push button, untuk push button itu ada di simpan ya. Tombol simpan itu push button, date edit itu ada di tanggal lahir. Oke, untuk combo box itu ada di jurusan. Nah, jadi jurusan itu nanti ketika diklik akan muncul beberapa option untuk jurusannya, ada teknologi informasi dan seterusnya. Kemudian box layout, ya, box layout itu adalah layout dari window-nya ini. Kemudian button group itu ada di situ ya. Message box nanti ketika kita klik simpan itu nanti ada satu message pop-up yang muncul seperti tadi sudah dipresentasikan ya. Kemudian file dialog. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin itu untuk yang nomor 4 ya. Kita lanjut ke nomor 5 untuk tampilan text editor. Nah, untuk text editor kurang lebih sederhana seperti ini ya. Jadi ada note text sederhana dengan shortcut yang tadi udah sempat kita bahas. Nah, untuk widgetnya dia menggunakan main window, application, main window, application, text edit, dan file dialog. Ya, kurang lebih seperti itu. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini terkait tentang review UTS kelas online. Sekian dan terima kasih banyak untuk teman-teman semua.